Salve, kembali kita berjumpa pada hari ini tanggal 1 Juni 2026. Mari saudara, kita mau bersama-sama mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah menolak sang anak. Bacaan liturgi hari ini ambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi kemarin saudara telah disampaikan betapa Allah itu saudara penyayang dan pengasih. Kasih sayang Allah sungguh penuh kesabaran yang luar biasa di tengah penolakan manusia. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya saudara pernah menolak Allah yang telah mengasihi saya terlebih dahulu. Menolak putranya Yesus Kristus. Saya lari mencari Allah-Allah lain menurut penilaian diri saya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Allah membebaskan saya. Bukan Allah tak sayang, tapi justru karena Allah sayang, saya diberi kebebasan, diberi kemerdekaan saudara. Namun di satu titik, saat saya mau masuk terjebur lebih dalam, Allah dengan kasih-Nya mengulurkan tangannya, menggendong saya untuk kembali ke pangkuan putranya terkasih Yesus Kristus. Melalui Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat kesabaran dan kasih Allah yang tiada tara. Melalui perumpamaan penggarap kebun anggur, Allah mengutus para nabinya saudara, yaitu hamba-hambanya, namun ditolak bahkan dibunuh. Puncaknya ia mengutus anaknya, Yesus. Namun anak itu pun disalibkan. Kita lihat, sang pemilik kebun anggur yang digambarkan sangat sabar. Ia terus memberi kesempatan dan mengutus utusannya yang melambangkan Allah yang tak berhenti menyapa dan menanti pertobatan kita. Para penggarap kebun ini saudara yang sabar membiarkan keserakaan dan kesombongan menguasai hati hingga menolak anak pemilik kebun itu. Ini adalah peringatan keras agar kita tak mengeraskan hati saudara terhadap firman dan otoritas Tuhan. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Markus 12 ayat 9. Ayat ini saudara mengingatkan kepada kita tentang kesabaran dan keadilan Allah. Pemilik kebun anggur dalam perumpamaan itu sangat sabar dan terus-terus mengirimkan hamba-hambanya. Namun pada akhirnya keadilan tetap ditegakkan kepada mereka yang menolak dan berbuat jahat. Ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Kebun anggur yang diceritakan dalam Injil hari ini diibaratkan sebagai kehidupan kita saudara. Tuhan mempercukupkan segalanya. Dan Dia menuntut kita untuk menghasilkan buah yang manis, yakni ketaatan dan kasih. Kepercayaan yang telah diberi haruslah dapat kita menghasilkan buahnya, saudara. Ingat, jangan sekali-kali kita menolak sang anak. Jangan mengulangi kesalahan para penggarap yang menolak Allah demi kepentingan egois kita sendiri, saudara. Berikan hidup kita untuk melayaninya dengan tulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ragi hari ini mau mengingatkan kepada kita akan dua hal saudara. Janganlah menolak sang anak, bertobatlah saudara. Jadi kita diingatkan yang pertama, janganlah menolak sang anak, bertobatlah. Kesabaran Allah ada batasnya. Dan yang kedua, Allah menuntut tanggung jawab kita yang telah diberi kepercayaan. Ingat,
Kebun anggur adalah hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau berefleksi diri kita. Apakah saya sudah menjadi penggarap yang bertanggung jawab dan menghasilkan buah, yaitu buah ketaatan, kasih, pelayanan? Atau justru saya masih sering mengatur hidup saya sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Mari saudara-saudaraku, kita mau belajar untuk taat, menghargai setiap berkat Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk melayani kehendaknya demi kemuliaan Tuhan di surga dan di bumi. Yesus Tuhan, biarkanlah Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami mampu taat dan setia kepada Engkau, dan mampu menjalani tanggung jawab yang telah diberikan hingga berbuah, demi Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.